Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Startup. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Putri Sapriana dan di samping saya ada Siti Nafiah. Kami dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah semester 7 unit 1. Aduh. Dora the Explorer, kamu ngapain nendang-nendang batu? Maaf, aku nggak sengaja tadi. Maaf ya, Woli. Udah berkali-kali dibilangin, gue itu bukan Woli. Gue jauh lebih keren dari dia, tahu? Aku juga lebih lucu dari Dora. Maaf ya, tadi tuh aku lagi bete. Gara-garanya aku ngelamar kerja, tapi ditolak terus. Bikin startup aja lah, lebih seru tahu? Startup? Istilah startup sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, apa sebenarnya pengertian startup? Istilah apa saja yang ada di startup? Dapatkah Anda membuat startup dengan pertumbuhan tinggi dengan menggabungkan sekelompok usaha kecil atau apa yang oleh sebagian orang disebut bisnis lokal? Mereka yang memiliki basis pelanggan yang terbatas secara geografis. Menurut buku yang dikemukakan oleh Rajat, mencoba melakukan hal itu dengan startup ketiganya, menggabungkan sejumlah bisnis lokal. Rajat adalah salah satu pendiri perusahaan bernama Interlian yang berfokus pada akuisisi dan integrasi perusahaan hosting web kecil. Dalam 3 tahunnya, Interlian mengakuisisi lebih dari 30 jenis perusahaan ini dan mencoba menggabungkannya menjadi satu startup dengan pertumbuhan tinggi dan scalable. Meskipun sebagian besar perusahaan yang kami akuisisi bukanlah perusahaan rintisan itu sendiri, tujuan kami ialah menanamkan etos perusahaan rintisan ke dalam diri mereka dan tim mereka sehingga kami dapat membuat salah satu perusahaan web hosting terbesar di dunia. Ini menurut dari si Rajat, perusahaan Interlian. Dalam sebuah artikel untuk Forbes, Neil Blumenthal, CEO founder dan CEO Warby Parker mengatakan, startup ialah perusahaan yang bekerja untuk memecahkan masalah di mana solusinya tidak jelas dan kesuksesannya tidak dijamin. Mari kita pecahkan definisi ini lebih jauh. Startup dapat diskalakan. Skalabilitas dalam sebuah startup mengacu pada kemampuannya untuk tumbuh, biasanya dengan kecepatan tinggi dan dalam jangka panjang dengan biaya tambahan yang minimal. Ini berarti perusahaan memiliki pasar atau peluang yang cukup besar di suatu pasar, kemampuan untuk dengan cepat berekspansi ke pasar itu, dan kemudian pada akhirnya menghasilkan keuntungan yang terus meningkat. Minimal skalabilitas berarti ada cukup banyak pelanggan di pasar sasaran yang dapat membeli dari startup itu sendiri, dan peluangnya cukup signifikan dengan setiap pelanggan untuk membangun bisnis yang besar dan berkembang. Bagaimana sih perkembangan startup di Indonesia? Bisa dibilang merupakan kabar baik ya. Mengapa? Bisnis ini bermunculan bahkan dalam setiap bulannya. Menurut Daily Social Net, sekarang ini terdapat setidaknya 1.500 perusahaan startup lokal yang ada di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan pesat dalam potensi penggunaan internet oleh pengguna. Dengan demikian, sarana ini menjadi sebuah lahan untuk mendirikan sebuah startup. Saat ini diperkirakan pengguna internet di Indonesia telah mencapai 70 juta orang dan nilai ini terus meningkat. Bayangkan berapa jumlahnya jika beberapa tahun ke depannya. Rama Mamuya, yaitu CEO dailysocial.net, juga mengungkapkan bahwa startup di Indonesia saat ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada startup pencinta game, kedua ada startup aplikasi edukasi, dan yang ketiga ada startup perdagangan seperti e-commerce dan informasi. Pertumbuhan adalah bagian inti dari setiap startup. Jika sebuah startup tidak berkembang, ia akan berjuang untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingannya. Menariknya, karyawan ialah kunci startup dan mendapatkan dana tambahan. Kebanyakan startup yang sukses tumbuh dengan cepat, terutama di awal. Setiap industri memiliki definisi mereka sendiri tentang apa arti pertumbuhan tinggi. Tetapi, menurut penelitian oleh perusahaan modal Ventura IFP,
Perusahaan yang sukses tumbuh sekitar 133%, tingkat tahunannya antara 0 US dollar sampai 25 juta US dollar dalam pendapatannya. Tentu saja, rata-rata ingatlah bahwa bisnis aplikasi ponsel pintar konsumen, perusahaan perangkat lunak, dan pemasok perangkat keras sebagai beberapa contoh, semuanya akan memiliki karakteristik pertumbuhan yang berbeda, hingga pada akhirnya Anda harus menilai apa pertumbuhan tinggi berarti untuk startup Anda, tetapi harus dalam norma apa yang dilakukan rekan sukses Anda dan apa yang dicari oleh investor Anda sendiri. Pertumbuhan juga berubah seiring jalannya waktu. Tumbuh dengan kelipatan per tahun dimungkinkan sejak awal, tetapi karena ukuran bisnis meningkat, tidak realistis untuk tumbuh secepat itu. Menurut penelitian AFP yang disebutkan sebelumnya, tingkat pertumbuhan turun pada tahap selanjutnya. Turun menjadi sekitar 73% untuk perusahaan antara 25 juta sampai 50 juta. Untuk startup, pencarian pertumbuhan tidak pernah berakhir. Pertumbuhan berkelanjutan tetap menjadi salah satu tolak ukur utama kesuksesan startup. Jadi, startup ini ialah perusahaan rintisan yang menggunakan